Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1113 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dalam chapter 1113 dibuka dengan menampilkan Pang Record yang berada di puncak laboratorium Pulau Egghead. Di sana ada Mars yang sedang mencari Haishin Denden Mushi yang diketahui sebagai sumber siaran dari Vegapunk. Gorosei berkekuatan Itsumade itu pun melihat memang ada Denden Mushi di sana dan dia menduga itulah Denden Mushi yang dia cari. Selain itu, di tempat tersebut pun ada kepala berukuran besar yang sedang disimpan di dalam suatu tabung penuh cairan. Itu adalah kepala Vegapunk yang telah dia potong menggunakan cara tertentu melalui metode ilmiah. Berhubung otak dari Vegapunk masih ada, sepertinya suatu saat nanti Vegapunk bisa dihidupkan kembali, entah memakai tubuh baru atau tubuh lamanya diperbaiki. Saat ini, video dari Vegapunk masih terus tersiar ke seluruh dunia. Reaksi dari banyak orang di berbagai tempat pun diperlihatkan. Publik penasaran dengan apa yang hendak disampaikan oleh sang ilmuwan terhebat itu. Ketika Vegapunk mulai berbicara lebih jauh dalam siaran tersebut, Mars segera menginjak Haishin Denden Mushi di dalam Pang Record. Sang Gorosei itu berniat menghentikan siaran Vegapunk. Namun, apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan Mars. Haishin Denden Mushi yang dia hancurkan ternyata palsu, karena itu hanyalah Denden Mushi biasa. Siaran Vegapunk pun masih terus berjalan, dan Gorosei Mars terbang keluar dari Pang Record dalam keadaan marah. Tindakan dan strategi Vegapunk dalam menyembunyikan Haishin Denden Mushi yang asli sangat menarik, karena sekarang pun kita menjadi menebak-nebak di mana kira-kira Denden Mushi itu disimpan. Sepertinya Denden Mushi tersebut disimpan di dalam tubuh robot kuno. Bila kita ingat kembali, dalam chapter 1065, Vegapunk diperlihatkan keluar dari dalam tubuh robot itu. Sehingga ada kemungkinan dia telah menaruh Haishin Denden Mushi di dalam sana. Menyimpan Denden Mushi itu di dalam tubuh robot kuno tentu sebuah langkah yang cerdas dan sulit ditebak oleh musuh. Kalaupun musuh tahu bahwa Haishin Denden Mushi ada di tubuh robot kuno, pasti sangat sulit untuk menghancurkannya karena robot kuno punya tubuh yang sangat kuat. Gorosei lain berkata kepada Mars bahwa siaran dari Vegapunk masih ada, dan Mars pun bilang bahwa dia telah keliru. Para Gorosei kemudian berkata bahwa Vegapunk telah melakukan hal yang tidak terbayangkan untuk memastikan agar siarannya tidak bisa dihentikan. Gorosei tak tahu apa yang hendak Vegapunk sampaikan kepada publik, tapi berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari York, Vegapunk mewarisi penelitian Ohara. Jadi, Gorosei menduga dia berniat membalas atas apa yang terjadi di Ohara. Setelah itu, tempat Sanji berada diperlihatkan. Dia bisa merasakan bahwa Bonnie sedang dalam bahaya. Hal itu memang benar, karena di hadapan Bonnie ada Gorosei Nusjuro. Nusjuro berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kekuatan militer angkatan laut sampai jatuh ke tangan gadis itu. Maksud dari sang Gorosei tentu adalah pasifista. Nusjuro pun mengambil ancang-ancang untuk menebas Bonnie, sehingga Franky berusaha melindungi Bonnie di sana. Namun, sebelum Nusjuro berhasil menebas, Sanji bergerak dengan kecepatan tinggi dan meminta Franky untuk segera menyingkir. Sanji menendang pedang Nusjuro, lalu menendang rahang dari sang Gorosei itu, sampai-sampai dia muntah darah. Kemudian, dia beralih ke dalam mode full monster Bakotsu dan menggigit tubuh Sanji. Melihat itu, membuat Kashi dan Oimo beraksi. Mereka berdua menarik Nusjuro dengan tujuan untuk membuat dia melepas gigitan dari Sanji. Setelah Sanji terlepas, Bonnie memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi raksasa. Dia pun melompat dan mencoba menginjak tubuh Nusjuro yang sedang ditahan oleh Oimo dan Kashi. Pasukan angkatan laut yang melihat Bonnie menjadi raksasa pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi. Walau saat ini Nusjuro sedang dikeroyok, tapi dapat dipastikan Gorosei itu tidak akan kalah di sana. Dengan begitu, maka sebaiknya Sanji dan yang lain tetap berhati-hati, karena bukan hal mudah untuk menghadapi seorang Gorosei.
Nanti akan ada momen di mana kekuatan baru yang lebih hebat dari Ifrit Jambe bangkit di tubuh Sanji karena tubuh Sanji terstimulasi oleh tekad besar untuk menyelamatkan Bonnie. Sementara pertempuran dan kekacauan terus berlangsung di Pulau Egghead, siaran Vegapunk juga masih terus berjalan dan disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dalam siaran itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah melakukan 2 dosa. Tidak dijelaskan apa 2 dosa yang dia maksud, tapi tentu salah satunya adalah mempelajari kebenaran sejarah yang telah dilarang oleh pemerintah dunia. Sang ilmuwan itu paham bahwa ada konsekuensi besar di balik hal tersebut, sehingga dia pun telah mempersiapkan rekaman yang akan tersiar secara otomatis saat detak jantungnya berhenti. Dengan begitu, sekarang orang-orang sudah tahu bahwa Vegapunk telah mati karena rekaman tersebut sedang tersiar. Morgan marah dengan siaran yang Vegapunk lakukan, karena nanti cara menyebarkan informasi seperti itu bisa menggeser koran dari bisnis. Beralih ke tempat lain, Gorosei Saturn telah tiba di tempat Nami dan kawan-kawan. Di sana, Robin bisa mengingat bahwa dia pernah mendengar suara Saturn dalam insiden Ohara, karena waktu itu Gorosei berbicara melalui Denden Mushi. Nami dan yang lain pun segera beraksi untuk melawan Saturn, sekaligus melindungi Robin yang sedang terluka. Walau aksi dari mereka terlihat memukau, tapi tentu Saturn masih jauh lebih kuat dibanding Nami, Usopp, Chopper, dan Brook. Maka sebentar lagi Zoro dan Jinbei akan segera tiba di sana dan memberi perlawanan yang hebat kepada Gorosei tersebut. Di tempat lain, Mars ingin menghancurkan seluruh Fabriope supaya jika Heishin Denden Mushi ada di sana, maka benda itu pun akan ikut hancur dan siaran Vegapunk terhenti. Namun, para Gorosei lain tidak setuju karena jika tempat itu hancur, maka Mother Flame tidak akan bisa dibuat lagi, padahal senjata itu penting untuk pemerintah dunia. Jadi, untuk sekarang tidak ada cara menghentikan siaran Vegapunk. Dalam siaran tersebut, akhirnya Vegapunk mulai membahas hal yang sangat penting. Dia berkata, berdasarkan kesimpulan yang dia peroleh, dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Perkataan itu tentu sungguh mengejutkan. Sayangnya, chapter berakhir di sana, sehingga seperti apa kelanjutan dari perkataan Vegapunk belum diketahui. Dalam siaran itu, Vegapunk akan menjelaskan dengan cukup detail mengenai dunia yang akan tenggelam. Dia akan menjelaskan tentang apa pemicu dari hal itu, siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut, dan kapan kira-kira tenggelamnya dunia akan terjadi. Selain itu, Vegapunk mungkin juga akan membahas jika ada cara untuk menghentikan hal tersebut. Atau setidaknya jika hal tersebut memang tidak bisa dihentikan, maka Vegapunk mungkin akan menjelaskan apakah ada cara bagi umat manusia dan para makhluk hidup lain untuk tetap bertahan dalam bencana besar itu. Siaran dari Vegapunk ini benar-benar akan sangat menarik untuk disimak. Beberapa petunjuk tentang bencana itu adalah penyebab bencana adalah Im Sama, dan yang akan menyelamatkan dunia adalah Luffy. Nika adalah prajurit pembebasan, yang mana berarti dia akan membebaskan umat manusia dari bencana. 3 senjata kuno akan terlibat dalam insiden ini, dan kapal Noah yang berukuran setengah pulau manusia ikan akan terlibat juga. Kapal Noah yang sudah lama terbengkalai akan digunakan ketika bencana itu dimulai. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1113. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.